Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Hussein dari kelas 72 dengan absen 27. Kali ini saya akan mempresentasikan siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan salju, hujan batu, hujan es, dan salju, hujan gerimis atau kabut. Pada perjalanan menuju bumi, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diinterupsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi atau bergerak secara kontinu dalam 3 cara: evaporasi atau transpirasi air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dan sebagainya. Kemudian akan menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan es. Berikut adalah gambar siklus air. Siklus air infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan bebatuan menuju muka air tanah, dan bebatuan menuju muka air secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya ada daerah urban, sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Air permukaan baik yang mengalir maupun yang tergenang, danau, waduk, rawa, dan sebagai air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air daratan itu terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem daerah aliran sungai. Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap. Yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Tempat terbesar terjadi di laut. Macam-macam siklus dan tahapan proses siklus air. Siklus pendek atau siklus kecil. 1. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadi kondensasi dan pembentukan awan. 3. Turun hujan di permukaan siklus sedang. Siklus sedang. 1. Air laut menguap menjadi uap gas karena matahari. 2. Terjadi kondensasi. 3. Uap bergerak oleh tiupan angin. 4. Pembentukan awan. 5. Tujuan hujan, turun hujan di permukaan daratan. 6. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Berikut adalah contoh siklus pendek. Macam-macam dan tahapan proses siklus air. Siklus panjang atau siklus besar. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. 2. Uap air mengalami sublimasi. 3. Pembentukan awan yang mengandung kristal es. 4. Awan bergerak oleh awan yang mengandung kristal es. 5. Pembentukan awan. 6. Turun salju. 7. Pembentukan glaster. 8. Glaster mencair
mencair membentuk aliran sungai, 9 air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Berikut adalah gambar siklus panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.